Salam, selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur ya karena kita bisa dipertemukan kembali secara virtual untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah chapel hari ini. Dan kita bersyukur juga sudah setahun ini kita telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mempelajari kisah-kisah Kristus melalui devosi dan chapel yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini adalah chapel terakhir kita di tahun ajaran ini. Biarlah kita hari ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh merenungkan bagaimana Kristus dibangkitkan dan bagaimana Allah bekerja untuk kita semua. Kita akan mengawali chapel kita hari ini dengan bersama-sama mengangkat pujian pertolongan-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersama-sama beribadah secara virtual ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang memberkati setiap device dan sarana yang kami gunakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpin kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sama-sama mengangkat satu pujian ini. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kuasaku bermenyerah, haleluya. Dan neraka takutlah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Karena Allah berkuasa atas kubur, maut telah dikalahkannya. Mari anak muda, kita sorakan. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Oh, mau tak dapat taklukan, tak Daud sang Bapa membangkitkan abadi kuasanya. Nyanggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami di sepanjang pembacaan firman ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami agar kami bisa memahami kehendak Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah mendengarkan perenungan firman Tuhan dalam devosi yang dibawakan oleh Ibu Noris, yaitu tentang kebangkitan Kristus. Di hari pertama dalam Matius 27 ayat
57 sampai 66 kita sudah sama-sama membaca tentang makam Yesus. Jadi ketika Yesus dikuburkan, orang-orang Romawi khawatir ya kalau jasad Yesus itu akan dicuri, begitu ya. Karena kekhawatiran mereka, maka mereka memberi perintah agar makam Yesus dijaga dengan ketat dan dimateraikan, seperti itu. Kemudian di hari kedua dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, meskipun dijaga dengan ketat, meskipun telah dimateraikan, tetapi tidak ada yang dapat menghentikan kebangkitan Kristus. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan rencana Allah. Kristus tetap bangkit pada hari yang ketiga. Nah, hari ketiga itu yang di hari Rabu itu membahas tentang kebangkitan Kristus yang membuat segala sesuatu itu tergenapi. Ya, jadi puncak dari semua pengorbanan Kristus, puncak dari semua pekerjaan Allah yaitu pada saat kebangkitan Kristus. Ya, jika Kristus tidak bangkit, maka pemberitaan kita tidak ada artinya. Maka iman kita tidak akan berguna dan kita pun masih akan hidup di dalam dosa. Seperti itu. Kemudian di hari Kamis kemarin itu pembahasannya dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Itu jadi tua-tua Romawi, pemimpin-pemimpin Romawi berusaha supaya berita tentang kebangkitan Kristus itu disembunyikan. Jadi mereka membayar orang supaya orang berbohong. Ya, supaya orang-orang tidak memberitahukan bahwa Kristus sudah bangkit. Gitu. Karena mereka pun tidak ada bukti mayat Yesus dikemanakan begitu ya. Nah, akan tetapi setelah pada akhirnya Kristus menampakkan diri kepada begitu banyak orang, maka di situ terlihat dengan jelas bahwa kebenaran Kristus itu pasti selalu terungkap begitu. Jadi apapun yang telah dikatakan Kristus pada saat dia hidup di dunia bersama dengan murid-muridnya itu benar-benar tergenapi dan terjadi. Oke, nah hari ini kita akan membaca dari Mazmur 34. Ya, ini kalau secara keseluruhan itu bisa dilihat dari Mazmur 34 ayat 11 sampai 23. Ini berisi tentang nasihat untuk takut akan Allah dan hak-hak istimewa orang benar. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, setelah waktu itu kan di kisah sebelumnya kan Daud itu bukan di kisah sebelumnya, maksudnya di awal dari Mazmur 34 ini berisi tentang puji-pujian Daud yang saat itu dia tuh berpura-pura gila di depan musuhnya. Gitu ya. Setelah dia dilepaskan, dia memuji Tuhan bersorak-sorai. Nah, pada pasal 34 ayat yang ke-11 sampai 23 ini itu Daud kemudian memberikan pengajaran kepada orang-orang ya. Pengajaran yang penting sekali bagi kita. Inti dari pengajarannya adalah agar kita selalu takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Seperti itu. Oke, nah sebenarnya bagian yang menjadi topik untuk kita bahas hari ini, bagian yang akan kita bahas pada hari ini itu dari Mazmur 34 ayat 20 sampai 21. Bunyinya seperti ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Nah, jadi setelah Daud mengalami begitu banyak hal, dia diserang oleh musuh-musuhnya, dia dihina dan sebagainya, dia melihat bagaimana penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia sampai mengungkapkan hal ini. Kemalangan orang benar banyak. Ya, jadi dia mengalami begitu banyak penderitaan, dia mengalami begitu banyak kemalangan. Kalau anak-anak baca Mazmur lebih lagi, itu banyak sekali keluh kesah Daud. Ya, pernah sampai dia bilang hatinya remuk redam, tulang-tulangnya rasanya hancur begitu. Tapi dia melihat penyertaan Tuhan di situ. Ya. Lalu dia menyatakan begini, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Daud benar-benar merasakan bagaimana Allah melepaskan dia dari segala kesesakan. Bagaimana Allah melindungi dia.
Lalu di ayat yang ke-21 ditulis seperti ini. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Nah, saat itu orang-orang melihat seperti ini. Jadi Daud benar-benar merasakan bagaimana Allah melindunginya dia. Allah melindungi bukan hanya jiwanya, tetapi raganya, tubuhnya, bahkan sampai tulang-tulangnya. Ya, Allah tidak membiarkan tulang-tulangnya sampai patah dan dia tidak bisa bangkit, begitu. Allah tetap melindungi dia, menjaga dia di situ. Tapi siapa sangka ternyata ayat ini itu merujuk kepada Kristus. Ya, jadi salah seorang penafsir Alkitab menjelaskan dengan gamblang bahwa bagian ini menunjukkan bagaimana kematian Kristus dan bagaimana kita yang adalah anak-anak Kristus pun tidak Tuhan biarkan sampai tulang-tulang kita hancur. Maksudnya begini, bukan berarti nanti tulang kita tidak mungkin patah begitu ya, ketika kita diserang oleh orang, tulang kita tidak mungkin hancur karena Allah melindungi. Bukan arti yang seperti itu. Maksudnya bahwa Tuhan akan tetap melindungi kita dari segala mara bahaya. Mungkin kita akan sampai jatuh, mungkin kita akan terluka, mungkin tulang kita akan patah, tapi dia akan memulihkan. Nah, ini bukan hanya berbicara tentang kerusakan fisik kita, tapi berbicara ya sama seperti judul hari ini ya, berbicara tentang kebangkitan. Pada akhirnya kita yang percaya kepada Kristus, ketika Kristus bangkit, maka kita pun suatu saat nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Seperti itu. Oke. Nah, dari bagian ini kita lihat bahwa dari bagian kitab ini ya, Mazmur 34 ayat 20 sampai 21 ini, kita lihat bahwa Allah selalu ada bagi orang benar, ya. Setiap orang yang percaya kepada Dia, yang selalu bersandar kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, pasti selalu dilindungi oleh Allah. Ya, Allah selalu menyertai dia. Yang kedua, Allah meluputkan orang benar dari kemalangan. Ya, nah bukan berarti pada saat kita menghadapi kemalangan itu Allah tidak ada, bukan. Tapi Dia sedang melindungi kita dengan caranya sendiri. Dia tidak membiarkan kita sampai benar-benar hancur. Kita tidak sampai jatuh ke dalam maut, begitu. Tapi Kristus akan terus menopang kita, akan menolong kita. Lalu yang berikut, Allah melindungi jiwa dan tubuh orang benar. Ya, jadi dari ayat itu Allah tidak hanya menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, tapi pada akhirnya Dia akan membangkitkan kita. Nah, konsep besarnya di sini adalah janji Allah digenapi di dalam Kristus. Jadi Mazmur Daud ini bukan hanya suatu ungkapan dari Daud tentang bagaimana Allah melindungi dia, menyertai dia, tetapi ini berisi tentang janji Allah yang nantinya digenapi di dalam Kristus. Mari kita sama-sama membaca di Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Oke, silakan anak-anak baca di tempat masing-masing ya. Ibu bacakan dari sini juga. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Nah, anak-anak, pada saat itu, bukan pada saat itu, bahkan sampai saat ini pun kalau misalnya orang dihukum di kayu salib itu menderitanya minta ampun. Mending sekalian ditembak mati, ditikam sampai mati daripada disalib. Itu penderitaan yang luar biasa. Dia akan menderita sampai mati, maksudnya perlahan-lahan, meninggalnya perlahan-lahan, tapi penderitaan yang tiap detik dia lewati itu rasanya bertahun-tahun dan itu sulit sekali, seperti itu. Nah, sebenarnya orang-orang saat itu tidak tega. Jadi salah satu alasan kenapa mereka mematahkan kaki orang-orang yang di kayu salib adalah supaya dia cepat mati dan dia tidak mengalami penderitaan yang panjang. Mungkin bagi kita itu hanya 3 sampai 10 jam mungkin, tapi bagi mereka itu rasanya bertahun-tahun gitu. Dan penderitaan yang luar biasa. Bayangkan itu ada di atas kayu salib, semua orang bisa lihat, sudah menanggung malu, tanggung sakit pula. Ya. Nah,
Makanya kenapa saat itu orang-orang datang supaya meminta kaki-kaki orang itu dipatahkan supaya cepat mati. Lalu kalau sudah mati mayatnya diturunkan dan dikuburkan. Karena itu menjelang Sabat ya, dan mereka tidak bekerja di hari Sabat seperti itu. Oke, lalu ayat yang ke-32, maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, orang yang di sebelah kiri dan kanannya ya. Oke. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Oke, jadi supaya memastikan kalau dia sudah benar-benar mati ya. Ayat 35, dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nah, ayat ini, bagian ini dikutip dari kitab Mazmur yang tadi ya. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Oke, jadi ini kisah bagaimana Kristus mati di kayu salib ya, pada saat Kristus mati di kayu salib. Nah, anak-anak kita melihat bahwa ini kitab Mazmur ini bukan hanya sekedar kitab Mazmur ya, kitab-kitab lain yang ada di Perjanjian Lama itu berisi tentang janji-janji Allah dan kisah-kisah yang nantinya akan mengantar kepada Kristus. Bahkan dari Kejadian saja itu sudah dibahas tentang bagaimana Kristus akan menebus dosa kita karena kita sungguh tidak sanggup ya. Nah, Matthew Henry ini seorang penafsir Alkitab ya, dia tulis seperti ini. Janji perlindungan bahwa tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan dipenuhi bagi Kristus. Maka melalui dialah janji itu pasti diwujudkan bagi semua orang. Oke, jadi janji itu bukan hanya diwujudkan bagi orang-orang yang tidak percaya atau bagaimana, tapi ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, makanya disebutkan sebagai keturunannya. Itu bukan berarti bahwa orang baik pasti tidak akan dipatahkan tulangnya. Namun dengan pemeliharaan Allah, malapetaka seperti itu seringkali dicegah secara menakjubkan. Dikatakan menakjubkan karena ya benar-benar Kristus menyertai Allah, melindungi dengan cara Allah sendiri. Jika tulang seorang baik sampai patah, maka cepat atau lambat tulang itu akan dipulihkan kembali. Benar ya? Paling lambat saat kebangkitan, ketika apa yang ditaburkan dalam kelemahan akan dibangkitkan dalam kekuatan. Nah, bagian Mazmur 34 ini, khususnya yang di 34 ayat 20 sampai 21, awalnya Ibu lihat ini, Ibu baca ya bagian ini hubungannya sama kebangkitan apa ya? Itu kan ini bukannya lebih kepada kematian Kristus. Tapi mari kita lihat baik-baik ya. Ini benar-benar merujuk pada kebangkitan kita nanti. Jadi kita akan dibangkitkan pada saatnya nanti, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Syaratnya apa? Jadilah orang benar. Orang benar itu orang yang seperti apa? Orang yang percaya pada Kristus, orang yang taat kepada perintah Allah. Bukan orang yang membenarkan diri ya, sudah pukul orang terus bilang, oh tidak, saya pukul dia karena dia memang salah, begitu. Sudah mencuri lalu bilang, oh tidak, saya tidak mencuri, saya kan cuma ambil, saya kan cuma minjam, tapi lupa kembalikan gitu. Nah, itu membenarkan diri namanya. Ya, sudah plagiat terus bilang, tidak, saya tulis kok pakai bahasa saya sendiri, tapi ya mungkin sama, mungkin bahasa saya sama seperti bahasa orang itu gitu. Nah, itu namanya membenarkan diri. Seperti itu. Nah, itu renungan kita hari ini. Jadi percayalah bahwa Allah mengetahui dan mengendalikan segala sesuatu. Bayangkan kitab Mazmur ini ditulis jauh sebelum Kristus lahir. Tetapi
Di situ jelas sekali bahwa Allah tahu segala sesuatu. Dia merancang segala sesuatu. Dia memberikan janjinya kepada kita yang percaya. Gitu. Dia tahu semuanya akan terjadi. Dan dia membuatnya berjalan sesuai rencana Allah. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus karena Engkau telah berkorban bagi kami. Terima kasih karena Engkau rela mati bagi kami ya Tuhan. Kami mohon ampun karena seringkali kami egois, karena seringkali kami mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan. Seringkali kami menginginkan hadiah dari Tuhan. Tetapi kami tidak melakukan hal-hal benar ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang melakukan segala kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran hari lepas hari ya Tuhan. Berkati kami masing-masing, berkati setiap orang tua kami. Tuhan juga menolong pemulihan bangsa ini, pemulihan dunia ini dari pandemi ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap taat setiap hari kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik anak-anak, demikian renungan kita hari ini. Untuk menutupnya, mari kita dengarkan sekali lagi lagu ini, Kristus Bangkit, Soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takutlah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Karena Allah berkuasa atas kubur, maut telah dikalahkannya. Mari anak muda kita sorakan. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Oh, mau tak dapat taklukkan, putra Daud sang Bapa membangkitkan abadi kuasanya. Nyanggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya.